Aku terpaksa menikah dengan kakek tua kaya raya. Tapi ternyata endingnya begini. Namaku Lina. Aku baru berusia 22 tahun. Seharusnya di usia ini, aku sedang sibuk mengejar cita-cita, bukan duduk di ruang tamu dengan wajah lesu, mendengarkan ibuku yang terus mengoceh tentang seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui. Kamu tahu kan, Lina? Kita punya banyak hutang. Kalau kamu nolak, semua keluarga kita bisa diusir dari rumah. Suara ibu meninggi, matanya tajam menusuk ke arahku. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang menggenang. Tapi, Bu, dia itu, umurnya lebih tua dari ayah. Aku gak bisa. Sudah, jangan egois. Ini satu-satunya jalan. Kamu pikir orang tua kaya seperti dia mudah percaya orang lain? Dia mau menikahimu karena percaya kamu gadis baik-baik. Gadis baik-baik? Atau gadis putus asa yang dipaksa menjual dirinya demi menyelamatkan keluarganya? Ayah hanya duduk diam di sudut ruangan, menunduk dalam diam. Aku tahu dia malu. Lelaki yang seharusnya melindungi anak dan istrinya kini hanya bisa menyaksikan anak gadisnya dijual atas nama utang. Tuan Arman. Itu nama pria tua yang akan menjadi suamiku. Usianya 65 tahun. 2 kali lipat dari umurku. Seorang pebisnis sukses yang katanya memiliki beberapa hotel dan tanah luas di beberapa kota besar. Aku tidak tahu kenapa dia mau menikahiku. Gadis biasa dari keluarga miskin. Tapi katanya, dia punya alasan sendiri. Dan aku tak diberitahu. Aku masih mencoba menolak keras saat hari lamaran itu tiba. Tapi semuanya seperti sudah diatur. Aku dipaksa mengenakan kebaya, dipaksa tersenyum, dan dipaksa mengangguk saat pria tua itu menyodorkan cincin emas ke jemariku. Terima kasih sudah menerima saya, Lina. Katanya dengan suara berat dan dalam, penuh ketenangan. Aku hanya menunduk. Dalam hatiku, aku ingin kabur sejauh mungkin. Malamnya, aku menangis sejadi-jadinya. Tidak ada yang menghibur. Ibuku justru memuji keberanianku dan menyebutku pahlawan keluarga. Kamu akan hidup mewah, nak. Rumah besar, mobil, uang semua ada. Hidupmu akan berubah, katanya sambil menyisir rambutku. Tapi benarkah itu kehidupan? Hidup yang kuinginkan? Hari-hari berikutnya aku jalani dengan hati yang hampa. Aku tak pernah berbicara dengan Tuan Arman selain saat ia menelepon untuk menyapa dengan sopan. Ia terdengar tenang, berpendidikan, tapi tetap saja, dia seperti dunia yang tak bisa kusentuh. Suatu malam, sebelum pernikahan yang dijadwalkan 2 minggu lagi, aku duduk sendirian di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang terasa semakin jauh. Fahri datang ke dalam pikiranku. Mantan kekasihku yang pergi karena aku menolaknya menikah cepat. Kami dulu berjanji untuk berjuang bersama, membangun rumah tangga dari bawah. Tapi takdir seolah mencampakkanku ke arah yang lain. Kini aku akan menikahi orang yang bahkan tidak kucintai, bahkan tak ku kenal. Dalam hati, aku masih berharap keajaiban datang. Tapi aku tahu, di dunia nyata, keajaiban hanya milik orang-orang yang berani melawan. Dan malam itu, aku terlalu lemah untuk melawan siapapun, bahkan diriku sendiri. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku duduk diam di kursi rias, mengenakan kebaya putih yang mengilap diterpa cahaya lampu. Wajahku dipoles sedemikian rupa hingga terlihat sempurna, padahal hatiku remuk. Riasan ini tidak bisa menyembunyikan rasa dingin yang menusuk dari dalam dadaku. Di luar, musik gamelan perlahan mengalun, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Aku mendengar suara tawa, bisik-bisik kagum, dan ucapan selamat. Tapi semuanya terasa asing, seperti pesta orang lain. Aku ingin melarikan diri. Tapi kemana? Ayok. Lina pengantennya harus senyum. Hari ini hari bahagiamu, nak, kata Bu Rini sambil membetulkan mahkota kecil di kepalaku. Hari bahagiaku? Aku ingin menertawakan ucapan itu, tapi hanya senyum pahit yang mampu kuberikan.
Lalu seseorang datang mengetuk pintu. "Tuan Arman sudah siap," ucap Pak Bima dengan sopan. Ia mengenakan setelan jas hitam. Wajahnya tenang seperti biasa. Dengan langkah gemetar, aku berjalan menuju pelaminan. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret seluruh beban hidupku. Mataku mencari sosok pria tua itu, dan di sana dia berdiri, tegak, dengan setelan jas berwarna gading. Tuan Arman tampak lebih tua dari yang kuingat saat lamaran. Wajahnya keras namun tenang, seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Tapi sorot matanya tidak jahat. Justru ada sesuatu yang menyedihkan. Kami duduk berdampingan di pelaminan, di hadapan ratusan mata tamu undangan. Beberapa bisik-bisik terdengar jelas. Gadis muda itu pasti hanya mau hartanya. Duda tua itu memang punya banyak uang. Wajar dia bisa beli istri muda. Cinta gak penting. Yang penting hidup enak. Aku ingin menjerit. Ingin berteriak bahwa aku bukan wanita murahan. Tapi bibirku terkunci. Dan saat ijab kabul berlangsung, aku hanya bisa menunduk. Tubuhku gemetar. Sah! Semua orang bertepuk tangan. Aku resmi menjadi istri pria yang lebih tua dari ayahku. Setelah resepsi, kami pulang ke rumah Tuan Arman. Rumah megah dengan halaman luas dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Tapi rumah itu terasa dingin. Seperti museum. Tak ada kehangatan. Kamar kami berada di lantai 2, dekat balkon yang menghadap kolam ikan. Kamarnya besar, tempat tidurnya mewah. Tapi aku tak bisa merasa nyaman. Tuan Arman membuka pintu dan berkata, "Mulai malam ini, kamu bebas memakai ruangan ini. Kamu tidak perlu tidur bersamaku jika tidak ingin." Aku menatapnya, bingung. Saya tahu kamu dipaksa. Dan saya bukan orang yang akan memaksa balasannya. Ia memalingkan wajah dan melangkah pergi. Entah kenapa, hatiku tergores sedikit. Pria itu memang asing. Tapi ada sisi lain yang belum bisa kuterjemahkan. Bukan kelembutan, tapi seperti perasaan bersalah. Malam itu aku tidur di kamar sendiri, di tempat tidur empuk yang terasa seperti penjara emas. Aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena aku sudah menikah dengan pria tua, tapi karena aku merasa seperti kehilangan jiwaku. Seperti semua yang dulu kupercaya. Cinta, kebebasan, impian telah mati di hari pernikahanku. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya alasan Tuan Arman menikahiku? Pertanyaan itu mulai mengusik pikiranku. Dan aku tahu, jawabannya tidak akan sederhana. Aku membuka jendela kamarku pagi itu. Angin pagi membawa aroma wangi dari taman mawar di halaman belakang. Rumah ini terlalu megah untuk kusebut rumah. Lebih cocok disebut istana. Tapi justru itu masalahnya. Di sini, aku merasa semakin kecil. Tak terlihat, tak terdengar. Di rumah ini, aku hanya istri muda dari seorang pria kaya raya yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Hari pertama menjadi nyonya rumah terasa sunyi. Para pelayan begitu sopan, terlalu sopan malah, seperti menjaga jarak. Mereka menunduk setiap kali melihatku, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar memandangku sebagai ibu rumah tangga. Aku turun ke ruang makan. Meja panjang dengan taplak putih mengkilap sudah penuh dengan hidangan lengkap. Nasi goreng, roti, buah potong, dan teh hangat. Tapi kursi yang ada hanya 2. Satu untukku, satu untuk Tuan Arman. Lainnya kosong. "Selamat pagi," ucap Tuan Arman yang datang dari arah ruang baca. Aku membalas pelan, "Pagi." Kami duduk tanpa suara. Hanya suara alat makan yang terdengar. Sunyi yang kaku. Jarak kami di meja itu seakan sejauh dunia. Aku meliriknya diam-diam. Wajahnya datar. Tidak tampak marah atau bahagia. Seolah ini hanya rutinitas biasa baginya. Makan bersama istri mudanya yang dipilih karena alasan misterius. Setelah sarapan, aku mencoba berjalan-jalan ke dalam rumah.
Setiap ruangan tampak rapi, mewah, tapi terasa dingin dan kosong. Seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Seperti rumah ini menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh disentuh. Saat aku menyusuri lorong belakang, aku melihat sebuah pintu tua, agak berbeda dengan pintu lainnya yang mewah. Pintu itu terkunci. Dan anehnya, tak ada pelayan yang mau menjelaskan ruangan apa itu. "Maaf, Bu, itu ruangan pribadi. Tidak boleh dimasuki," kata salah satu pelayan dengan suara gugup. Aku mengangguk pelan, tapi rasa penasaranku membesar. Hari-hariku berlalu seperti itu. Bangun pagi, sarapan bersama dalam diam, menghabiskan waktu di taman, atau membaca buku di kamar. Tapi setiap langkahku terasa diawasi. Ada CCTV di setiap sudut rumah. Mungkin demi keamanan, tapi rasanya seperti penjara. Aku tidak bebas. Dan semakin hari, semakin jelas, ada seseorang yang tidak menyukaiku di rumah ini. Namanya Sinta. Dia keponakan Tuan Arman. Masih muda, sekitar awal 30-an. Tapi sorot matanya selalu tajam menilai. Ia datang hampir setiap hari, mengaku menjenguk Om Arman. Tapi aku tahu tujuannya bukan itu. "Sudah nyaman ya tinggal di rumah sebesar ini?" katanya suatu siang sambil mengaduk teh di teras. Aku hanya tersenyum tipis. Masih belajar menyesuaikan diri. Yah, siapa yang gak betah jadi istri Om Arman, kan? Umur berapa kamu sekarang? 20 berapa? 22. Lucu juga. Aku ingat dulu waktu umur segitu. Aku masih kuliah dan sibuk cari jati diri. Tapi kamu langsung loncat jadi nyonya besar. Pinter, ya. Aku tidak membalas. Tapi hatiku mulai panas. Setiap kali Sinta datang, suasana rumah jadi tak nyaman. Ia sering menanyakan hal-hal pribadi, menyindir secara halus, dan menatapku seolah aku maling yang menyusup ke rumah orang kaya. Dan yang paling membuatku tak tenang, aku merasa dia mengawasi setiap gerak-gerikku. Malam harinya, aku kembali mendengar suara-suara aneh dari lorong, suara pintu kayu yang berderit, langkah kaki pelan yang terdengar lalu menghilang. Aku mencoba mengecek keluar kamar, tapi lorong itu gelap dan kosong. Tidak ada siapapun. Tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Malam demi malam, rasa mencekam itu semakin nyata. Rumah ini menyimpan sesuatu. Entah apa. Tapi aku tahu, tinggal di sini bukan hanya soal pernikahan, ini soal bertahan hidup di tempat yang tak sepenuhnya menerima kehadiranku. Dan yang paling mengganggu dari semuanya, Tuan Arman tak pernah tidur di rumah. Dia selalu pulang larut malam, atau bahkan menginap di tempat lain. Ketika kutanya, jawabannya hanya, ada urusan bisnis. Tapi hatiku berkata lain. Rumah ini terlalu sepi, terlalu gelap, dan aku mulai merasa tidak aman. Hari itu, Tuan Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ini pertama kalinya kami bertemu sebelum matahari terbenam sejak hari pernikahan kami. Ia datang tanpa banyak suara, hanya diiringi langkah kaki Pak Bima yang setia membawakan tas kerjanya. Aku sedang duduk di ruang baca, mencoba membunuh waktu dengan membuka-buka majalah lama yang tidak benar-benar menarik. Ketika ia masuk, suasana langsung berubah. Aku berdiri refleks, sedikit gugup. "Duduk saja, Lina," katanya pelan. "Kita perlu bicara." Kalimat itu membuatku kaku. Kita perlu bicara, biasanya berarti hal serius. Aku duduk kembali, menantikan dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Tuan Arman menatapku dalam-dalam, lalu mengeluarkan secari kertas dari saku jasnya. Ia meletakkannya di meja, menggesernya ke arahku. Aku membaca cepat. Itu adalah daftar aturan. Dilarang memasuki ruang kerja di lantai 3. Jangan membuka pintu ruang bawah tanah. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin tertulis. Tidak boleh membawa tamu tanpa persetujuan. Setiap pagi wajib sarapan bersama. Pukul 7. Aku mengernyit. Tak percaya.
Ini, untuk apa semua ini? Saya butuh ketertiban, katanya tenang. Bukan karena saya tidak percaya kamu, tapi rumah ini punya sistem. Kamu akan lebih aman jika menaatinya. Lebih aman? Dari siapa? Dari apa? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan celah untuk berdiskusi. Aku bisa lihat ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah dia menyembunyikan sesuatu, dan aturan-aturan itu adalah tembok yang dia pasang agar aku tak menyentuhnya. Lalu, ruang bawah tanah itu apa? Tanyaku pelan. Tidak perlu kamu tahu. Itu bukan untukmu. Jawabnya cepat, bahkan terlalu cepat. Aku diam. Dalam hati, rasa penasaran mulai tumbuh. Dan bersamaan dengan itu, rasa takut pun ikut menyusup perlahan-lahan. Malam itu, saat makan malam, suasana kembali dingin seperti biasa. Hanya suara alat makan yang terdengar. Aku ingin sekali menanyakan semua yang menggangguku, tentang ruangan-ruangan terlarang itu, tentang kehidupannya di luar rumah, tentang kenapa ia menikahiku padahal jelas-jelas kami seperti dua orang asing yang tidak punya ikatan emosional apapun. Tapi yang keluar dari mulutku justru satu pertanyaan sederhana. Boleh aku keluar rumah besok? Aku ingin ke toko buku. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Boleh, tapi hanya ditemani Pak Bima. Dan tidak lebih dari 2 jam. Sejenak, aku merasa seperti anak kecil. Tapi aku mengangguk patuh. Setelah makan malam, aku berjalan ke lorong lantai 2. Suasana rumah begitu sunyi. Pelayan-pelayan sudah masuk ke ruang tidur mereka masing-masing. Tapi langkah kakiku malah membawaku ke dekat tangga yang menuju lantai 3, tempat yang dilarang keras untuk kuakses. Tangga itu ditutup dengan rantai besi dan gembok. Aku tak tahu kenapa, tapi ada semacam aura dingin dari atas sana. Bahkan udara di sekitarnya terasa berbeda. Tidak wajar. Aku mendekat, menempelkan telinga ke tangga kayu yang tua. Hening. Tapi ketika aku hendak pergi, aku mendengar bunyi ketukan pelan. 3 kali. Dari atas. Aku membeku. Apakah itu suara angin? Atau ada seseorang di atas? Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mundur pelan-pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa cemas semakin menumpuk. Rumah ini tidak biasa. Dan Tuan Arman jelas menyembunyikan sesuatu yang besar. Keesokan harinya, saat sarapan, aku melihat wajahnya lebih letih dari biasanya. Ada kantung hitam di bawah matanya. Ia tidak banyak bicara, bahkan tak menatapku sama sekali. Om gak tidur semalam? Tanyaku mencoba membuka percakapan. Dia hanya menjawab singkat. Ada hal yang harus diselesaikan. Lalu dia berdiri, mengambil jaket, dan meninggalkanku tanpa sepatah kata lagi. Aku duduk sendiri, menatap secari kertas aturan yang masih kusimpan di dalam saku bajuku. Kata-katanya mulai terasa seperti ancaman, bukan hanya larangan. Dan pertanyaan terbesar kini menggema di kepalaku. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Hari itu aku tidak bisa memejamkan mata. Suara ketukan dari lantai 3 semalam masih terngiang di telingaku. Setiap sudut rumah ini terasa semakin menyeramkan, seolah dinding-dindingnya punya mata sendiri. Aku memutuskan keluar kamar dan berjalan pelan ke arah perpustakaan rumah, ruangan yang jarang dipakai siapapun. Lampunya temaram, dan suasananya sunyi. Deretan buku tua berjejer rapi di rak-rak kayu tinggi, sebagian besar buku bisnis, hukum, dan sejarah kuno. Tapi di salah satu sudut rak, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, berdebu, tersembunyi di balik tumpukan kamus bahasa Belanda. Aku tak tahu kenapa, tapi tanganku seperti otomatis menariknya keluar. Kotak itu terkunci, tapi cukup tua sehingga kuncinya mudah dipatahkan hanya dengan sebuah penjepit rambut. Perlahan, aku membukanya. Isinya hanya satu, sebuah surat. Sudah kusam, kertasnya menguning, tulisannya ditulis tangan dengan tinta hitam. Tapi begitu aku membaca nama pengirimnya,
Bulu kuduku langsung berdiri. Dari Alm. Iya. Dian Arman. Istri pertama Tuan Arman. Tanganku gemetar saat membaca baris pertama surat itu. Jika surat ini kau temukan, mungkin aku sudah tiada. Aku tak tahu siapa kamu, tapi jika kau adalah wanita yang kini tinggal bersama suamiku, tolong dengarkan baik-baik, jangan percaya pada segalanya yang terlihat. Napasku cekat. Jantungku berdetak makin cepat. Surat itu berisi curahan hati Dian, tentang bagaimana hidupnya berubah setelah menikah dengan Tuan Arman. Tentang rumah ini, yang menurutnya penuh rahasia dan bahaya. Tentang pintu-pintu yang tidak boleh dibuka, peraturan yang terus bertambah, dan suara-suara aneh dari lantai atas. Aku dulu juga berpikir semua ini hanya karena dia terlalu tertutup. Tapi ternyata bukan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Dan ketika aku mencoba mencari tahu, satu persatu pelayan di rumah ini mulai menghilang. Aku hamil saat itu, tapi bayi kami tidak pernah lahir. Aku menutup surat itu sambil menahan napas. Kepalaku berputar. Kalimat terakhirnya membuat tubuhku gemetar. Jika kau membaca ini, berhati-hatilah pada suara ketukan dari lantai 3. Itu bukan suara biasa. Aku buru-buru menyembunyikan surat itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya rapat. Aku merasa seperti sedang mengupas kulit bawang, satu lapis demi satu lapis, dan yang kutemukan hanyalah kegelapan. Siangnya, Sinta datang lagi ke rumah. Kali ini dia membawa beberapa dokumen dan pura-pura ingin berdiskusi dengan Tuan Arman. Tapi seperti biasa, dia menyempatkan waktu untuk menyindirku. Ngapain kamu di perpustakaan? Biasanya istri muda lebih suka di salon atau shopping, katanya sambil menyilangkan tangan. Aku cuma suka membaca, jawabku pendek. Wah, pintar juga. Tapi hati-hati ya, kadang terlalu banyak tahu malah bikin cepat tua. Ia terkekeh. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hatiku, aku tahu dia mencium sesuatu. Entah bagaimana, aku merasa Sinta tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku kembali memikirkan surat dari Dian. Tentang suara ketukan, tentang ruangan di lantai 3, dan tentang bayi yang tidak pernah lahir. Apa maksudnya? Dan kenapa Tuan Arman tak pernah bicara soal istrinya yang sudah meninggal? Aku akhirnya memberanikan diri bertanya ke Pak Bima. Saat kami berpapasan di taman belakang sore harinya, aku memulai percakapan. Pak, boleh tanya sesuatu? Beliau menunduk hormat. Silakan, Bu Lina. Istri pertama Tuan Arman. Iya, Dian. Dia. Kenapa meninggal? Pak Bima terdiam sejenak. Tatapannya berubah. Seperti seseorang yang sedang menimbang apakah harus berkata jujur atau tidak. Kecelakaan, katanya pelan. Itu yang disampaikan ke publik. Tapi, saya tidak berada di rumah waktu itu. Setelah kejadian itu, banyak hal berubah di rumah ini. Apa Tuan Arman berubah? Pak Bima mengangguk pelan. Dia tak pernah sama lagi. Dan sejak itu, tak ada yang boleh masuk ke lantai 3. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ekspresinya tertutup. Jelas ia sudah berkata terlalu banyak. Di dalam kamar malam itu, aku membuka surat itu lagi, membacanya berulang-ulang. Ada bagian yang tadinya terlewat olehku. Tulisan kecil di bagian belakang surat. Kamar di lantai 3, jangan buka lemari tua itu. Di sanalah semuanya dimulai. Aku gemetar. Kamar di lantai 3? Lemari tua? Apa sebenarnya yang disembunyikan Tuan Arman? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku sadar satu hal penting. Aku tidak hanya menikahi seorang pria tua. Aku menikahi seluruh misteri hidupnya. Pagi itu cuaca mendung. Langit kelabu seperti perasaanku sejak menemukan surat dari mendiang nyonya Dian. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara segar,
dan alasan untuk menjauh dari rumah besar yang kian membuatku sesak napas. Dengan izin Tuan Arman yang hanya mengangguk singkat, aku pergi ke toko buku di pusat kota, ditemani Pak Bima seperti biasa. Aku memilih duduk di kafe kecil di sebelah toko sambil membawa beberapa buku novel yang belum tentu akan kubaca. Sekadar pelarian dari pikiran yang terus memburuku. Dan di sanalah aku melihat dia. Dia berdiri di seberang jalan, menatapku tanpa berkedip. Matanya membelalak seakan tak percaya melihatku. Aku mematung. Dunia seperti berhenti sebentar. Dia melangkah cepat menyeberang. Dan sebelum aku sempat menutupi wajah atau berbalik, dia sudah berdiri di depanku. Lina. Suara itu. Suara yang dulu selalu membangunkanku di pagi hari dengan tawa. Suara yang dulu membuatku merasa aman. Fahri. Bisikku. Tak mampu menyembunyikan getar di dada. Ia menarik kursi dan duduk tanpa izin. Astaga, jadi benar. Kamu menikah dengan dia. Aku tak menjawab. Kamu serius menikahi Tuan Arman? Lelaki tua itu? Sorot matanya menyimpan luka sekaligus kemarahan. Aku ingin menjelaskan, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Fahri tertawa sinis. Kenapa? Lin? Kamu butuh uang sebanyak itu sampai rela jadi istri orang yang bahkan mungkin sebentar lagi mati? Plah, suara tamparan imajiner itu terasa dalam hatiku. Aku menunduk. Aku tahu dia marah. Aku tahu dia terluka. Tapi dia tak tahu kenyataannya. Fahri, aku nggak punya pilihan, kataku pelan. Dia terdiam. Sorot matanya berubah. Jadi kamu dipaksa? Aku mengangguk pelan. Lalu segalanya keluar seperti banjir. Tentang hutang keluarga, tekanan dari ibuku, dan betapa aku merasa terperangkap di rumah yang penuh misteri itu. Aku tidak menceritakan semuanya, tapi cukup untuk membuat Fahri diam cukup lama. Kalau kamu memang gak bahagia, ayo pergi dari sana. Sekarang juga. Aku masih punya rumah kecil. Aku kerja cukup stabil sekarang. Kita bisa mulai dari awal lagi, Lin. Aku menatapnya, dan untuk sepersekian detik, aku tergoda. Aku ingin sekali lari. Lari dari rumah besar itu. Dari rahasia-rahasia kelam. Dari suara ketukan dan lemari tua yang menghantuiku. Tapi wajah Tuan Arman tiba-tiba muncul dalam benakku. Sorot matanya saat ia bilang, "Saya tidak akan memaksa kamu, Lina." Dan surat dari mendiang istrinya, yang entah kenapa terasa seperti amanat yang belum selesai. Aku nggak bisa. Jawabku lirih. Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi aku harus tetap di sana. Ada sesuatu yang belum selesai. Fahri terlihat kecewa. Tapi ia tahu aku bukan sedang main-main. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, janji satu hal. Apa? Kalau kamu mulai dalam bahaya, kabarin aku. Aku akan datang. Kapanpun. Aku menggigit bibir. Kamu masih peduli? Selalu, katanya sambil berdiri. Selalu, Lin. Pak Bima datang beberapa saat kemudian. Ia tidak banyak bertanya, tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa ia tahu siapa Fahri. Sejak saat itu, aku sadar bahwa hidupku bukan hanya dikelilingi oleh rahasia, tapi juga oleh luka lama yang belum benar-benar sembuh. Malamnya, aku termenung di balkon kamarku, memandang langit kosong. Pertemuanku dengan Fahri membuka kembali luka yang sudah lama kutekan. Tapi juga mempertegas satu hal, aku tidak bisa lari dari semuanya. Aku harus hadapi. Rumah ini menyimpan jawaban. Tentang Dian. Tentang suara ketukan. Tentang alasan sebenarnya Tuan Arman menikahiku. Dan mulai saat ini, aku tahu, aku tak bisa lagi sekadar diam dan menunggu jawaban datang sendiri. 3 hari setelah pertemuanku dengan Fahri, suasana rumah mulai berubah. Tapi bukan karena Tuan Arman, melainkan karena Sinta. Keponakan Tuan Arman itu kini semakin sering datang ke rumah. Dulu seminggu sekali,
Sekarang hampir setiap hari. Selalu dengan alasan berbeda. Ingin menemani pamannya, ingin membantu urusan administrasi, ingin menjaga rumah saat aku terlalu muda untuk mengurus semuanya. Tapi aku tahu maksudnya. Dia tidak pernah benar-benar menyukaiku sejak awal. Tapi akhir-akhir ini, tatapannya berbeda. Bukan sekadar sinis atau menghina. Curiga. Sore itu, aku sedang membaca buku di perpustakaan ketika ia masuk tanpa mengetuk. Sendirian lagi? Wah, kamu memang rajin ya. Calon ahli waris yang cerdas. Katanya sambil tersenyum. Senyum yang penuh racun. Aku hanya baca buku. Jawabku pelan. Sinta berjalan pelan mengelilingi ruangan. Lalu tangannya tiba-tiba menyentuh rak tempat aku menyembunyikan kotak surat dari mendiang istri Tuan Arman. Jantungku berdetak kencang. "Rak ini, kenapa kamu susun ulang?" tanyanya, lalu menatapku tajam. "Cuma beresin debu. Banyak buku tua di sini." Jawabku berusaha tenang. Dia tersenyum tipis. "Om Arman gak suka kalau barangnya disentuh." "Loh, apalagi yang berkaitan sama masa lalu?" Aku menahan napas. Lalu dia berkata pelan, "Kamu tahu gak, Lina? Istri pertama Om Arman dulu, hilang secara misterius. Katanya kecelakaan, tapi banyak yang bilang dia bunuh diri." Aku menatapnya kaget. "Bunuh diri?" Sinta mendekat, berbisik, "Ya, tapi jasadnya gak pernah ditemukan. Ada yang bilang rohnya masih di rumah ini." Dek, tubuhku kaku. Apakah Sinta juga tahu soal surat itu? Atau dia hanya menguji reaksiku? Aku berdiri cepat. "Kalau kamu cuma mau bicara soal gosip, aku mau istirahat dulu." Dia tertawa pelan. "Santai, Lin. Aku cuma ngobrol." Malamnya, saat aku ke dapur untuk mengambil air, aku mendengar dua pelayan berbicara pelan di dekat tangga. "Apa kamu lihat Mbak Sinta tadi masuk ke kamar Bu Lina?" "Iya. Katanya cuma mau ambil catatan. Tapi lama sekali di dalam. Padahal Bu Lina lagi di taman." Aku langsung memutar arah dan lari ke kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu, seseorang sudah mengacak laci mejaku. Letak dokumen, kunci lemari, dan bahkan lipstik di atas meja berubah posisi. Sinta masuk ke kamarku tanpa izin. Dan dia sedang mencari sesuatu. Malam itu juga, aku memindahkan surat mendiang Dian ke tempat yang lebih aman, ke bawah kasur, tepat di dalam celah bingkai kayu yang jarang disentuh. Besoknya, saat sarapan, aku memutuskan berbicara langsung pada Tuan Arman. Untuk pertama kalinya, aku menatap matanya dengan penuh keberanian. "Om, maaf, aku mau tanya." Ia meletakkan sendok dan menatapku tenang. "Silakan." "Sinta, kenapa dia terlalu sering datang ke rumah? Dia mencurigai aku, dan dia pernah masuk kamarku diam-diam." Tuan Arman terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Sinta adalah anak dari adik saya yang sudah meninggal. Sejak kecil dia diasuh oleh keluarga kami. Dia terlalu merasa rumah ini miliknya." "Apakah dia pernah terlibat dalam kehidupan Dian?" Seketika wajah Tuan Arman mengeras. Tangannya mengepal di atas meja. "Itu sudah berlalu. Tapi dia tahu sesuatu, kan?" Ia berdiri. "Lina, saya minta satu hal. Jangan pernah bicara dengan Sinta soal Dian. Jen, apapun yang kamu dengar darinya, abaikan." Aku tercekat. Mataku membesar. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan istri pertama Om?" Tuan Arman tak menjawab. Ia hanya menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, "Kamu akan tahu pada waktunya." Dan ia pergi, meninggalkanku sendiri di meja makan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku yakin satu hal. Sinta bukan sekadar keponakan cemburu. Dia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dia tahu rahasia rumah ini. Dia tahu tentang lantai 3.
Dan dia tahu kenapa aku seharusnya tidak berada di sini. Kini, bukan hanya misteri masa lalu yang membayangi, tapi juga bahaya dari orang yang tinggal sangat dekat denganku. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit mendung menyelimuti rumah besar ini, membuat suasananya lebih kelam dari biasanya. Aku duduk di ruang baca, menatap jendela berkabut sambil memainkan cangkir teh yang sudah dingin. Semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan Sinta, surat dari mendiang Dian, dan wajah datar Tuan Arman terus menghantuiku. Lalu Pak Bima datang. Seperti biasa, ia mengetuk pelan dan memberi salam sopan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari raut wajahnya. Serius, tapi bukan ketus. Seperti seseorang yang sudah menyimpan sesuatu terlalu lama dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Bu Lina, boleh saya bicara sebentar? Di tempat yang tenang, katanya. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang kerja kecil dekat taman belakang. Ruangan yang jarang dipakai dan tidak memiliki kamera pengawas. Pak Bima memastikan pintu tertutup rapat sebelum ia duduk dan menatapku lurus. Ada sesuatu yang harus ibu tahu. Dan saya mohon, jangan ceritakan dulu ke siapapun, termasuk Tuan Arman. Aku meneguk ludah. Apa, Pak? Pak Bima membuka map coklat dari dalam tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa dokumen medis. Di sana tertulis nama lengkap Tuan Arman dan diagnosis penyakitnya. Kanker pankreas stadium 4. Tubuhku langsung membeku. Sudah setahun terakhir, Bu. Dokter memperkirakan waktu hidupnya hanya tersisa beberapa bulan. Itu alasan kenapa beliau memutuskan menikah. Aku menatap Pak Bima dengan mata membelalak. Menikah denganku, karena dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Pak Bima mengangguk pelan. Tuan Arman ingin meninggalkan sesuatu. Tapi bukan hanya harta. Dia ingin meninggalkan rasa tenang. Dia merasa hidupnya penuh kesalahan, dan pernikahan ini adalah cara untuk menebus sebagian dari itu. Aku menggigit bibir. Tanganku gemetar. Semua emosi berbaur jadi satu. Marah, sedih, bingung, dan entah apa lagi. Kenapa aku? Kenapa bukan wanita lain? Yang lebih dewasa yang mengerti dia? Tanyaku lirih. Pak Bima tersenyum tipis. Karena kamu bukan wanita yang mengejar uang. Dia tahu itu. Sejak pertama melihat kamu menolak tawaran keluarga, dia tahu kamu berbeda. Justru itu yang membuatnya yakin. Dia tidak butuh cinta romantis, Bu. Dia butuh kedamaian di sisa hidupnya. Air mataku jatuh. Tanpa sadar, aku teringat malam-malam sunyi saat Tuan Arman hanya duduk di balkon sendirian, memandang bintang. Aku kira dia hanya pria tua pemurung. Tapi sekarang aku tahu, dia sedang menunggu waktu. Sore harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Saat makan malam, aku menatap Tuan Arman dengan pandangan berbeda. Ada sesuatu yang lembut mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh prasangka dan kebencian. Ia menyadari aku memperhatikannya, dan bertanya, kenapa menatap saya seperti itu? Aku tersenyum kecil. Gak apa-apa, cuma pengen lebih mengenal. Tuan Arman menghela napas. Saya bukan orang yang mudah didekati. Lina, saya terlalu banyak menyesal dalam hidup. Mungkin kamu akan lebih bahagia kalau menikah dengan pria yang bisa memberimu masa depan panjang. Aku menatap matanya. Tapi mungkin, Om bisa memberiku kedewasaan dan makna yang gak pernah kutemukan sebelumnya. Dia tidak membalas, tapi aku melihat sudut matanya mulai berkaca. Malam itu, aku kembali membaca surat dari mendiang Dian. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Justru aku merasa terhubung dengannya. Dua wanita yang mencintai pria yang penuh misteri. Bedanya, aku masih punya kesempatan untuk mencari tahu semuanya dan mengakhirinya dengan cara yang lebih baik. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Karena keesokan harinya, saat aku keluar dari kamar,
Aku melihat Sinta berdiri di ujung lorong lantai 2, menatapku sambil tersenyum licik. "Kamu pikir kamu sudah mulai menang, ya?" katanya pelan. "Padahal kamu belum tahu siapa sebenarnya Tuan Arman." Aku menatapnya tajam. Tapi di dalam hati, aku sadar, semakin banyak rahasia yang terbongkar, semakin besar pula badai yang akan datang. Pagi itu aku duduk di taman belakang, di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Angin sejuk berembus pelan, membawa aroma bunga dan suara gemericik air dari kolam ikan. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, suasana terasa damai. Tapi bukan karena tempat ini berubah, melainkan karena hatiku yang mulai membuka diri. Aku tak bisa lagi menyangkal bahwa perlahan, perasaanku terhadap Tuan Arman berubah. Sejak tahu kondisinya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara ia diam sambil menatap langit senja, cara ia membaca koran dengan kacamata bulat tua, atau cara ia tertawa pelan saat mendengar lelucon Pak Bima yang garing. Dia bukan pria romantis, tapi ia penuh ketenangan. Dan mungkin itu yang selama ini tidak pernah kumiliki dalam hidupku yang serba kacau. Siang itu, aku menyiapkan teh hangat dan membawanya ke ruang kerja Tuan Arman. Ini pertama kalinya aku masuk ke ruang itu dengan izin. Biasanya aku hanya mengetuk dan pamit dari luar. Ia tampak terkejut melihatku membawa nampan sendiri. "Biasanya pelayan yang mengantarkan," katanya. "Aku ingin bicara sebentar," jawabku sambil meletakkan cangkir. Dia menatapku, lalu mengangguk. "Silakan duduk." Aku menarik napas. "Om, boleh aku tahu alasan sebenarnya Om menikah denganku?" Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Saya pernah mencintai seseorang, Lina. Tapi saya terlalu keras kepala. Terlalu sibuk mengejar bisnis, uang, dan kuasa. Sampai akhirnya dia pergi, meninggal. Dan saya kehilangan segalanya." Aku tahu dia sedang bicara tentang Dian. Setelah itu, saya mencoba hidup seperti biasa. Tapi hidup saya kosong. Sampai saya melihat kamu. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup cepat. Bukan karena kamu muda. Bukan karena kamu cantik. Tapi karena kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri yang dulu. Lanjutnya, kamu keras kepala, tapi punya hati yang besar. Kamu menolak saya waktu itu. Dan justru karena itu, saya tertarik. Aku hanya diam. Hanya bisa menatap wajah tuanya yang tampak lebih rapuh dari biasanya. Om tahu ini bukan pernikahan ideal. Tapi Om cuma ingin satu hal. Di sisa waktu Om ingin damai. Aku mengangguk. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku akan coba jadi istri yang baik. Ia tampak kaget. Lalu tersenyum pelan. "Terima kasih, Lina." Sejak hari itu, hubungan kami mulai membaik. Aku mulai merawatnya dengan tulus. Menemani sarapan, menyisir rambutnya saat sore, bahkan kadang membacakan buku untuknya saat ia lelah. Pelayan-pelayan pun mulai berubah sikap. Mereka mulai menghormatiku dengan tulus, bukan karena statusku sebagai istri tuan rumah, tapi karena mereka melihat perubahan nyata antara kami berdua. Tapi tidak semua orang senang. Sinta, dia tampak makin gelisah. Semakin aku dekat dengan Tuan Arman, semakin sering dia muncul. Dan semakin terang pula niatnya. Dia ingin menyingkirkanku. Suatu malam, aku mendengar suara dari ruang makan. Aku turun pelan-pelan, dan ternyata dia sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Aku gak bisa tunggu lebih lama. Kalau warisan jatuh ke tangan cewek itu, semua rencanaku hancur. Tenang, aku sudah siapkan semuanya. Tinggal tunggu waktu. Aku langsung kembali ke atas, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi malam itu aku tidak tidur. Karena satu hal kini jelas. Sinta sedang merencanakan sesuatu. Dan itu bukan hal baik. Namun aku tak ingin takut. Tidak sekarang. Tidak saat aku baru mulai memahami hatiku sendiri. Tuan Arman mungkin sakit,
Mungkin usianya tak panjang, tapi aku ingin bersamanya di setiap sisa waktunya. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku mulai mencintainya. Sudah sebulan sejak aku benar-benar membuka hati untuk Tuan Arman. Hari-hariku tak lagi dihiasi dengan kebencian dan ketakutan seperti dulu. Rumah ini, meski masih penuh rahasia, mulai terasa seperti rumah sungguhan. Tuan Arman kini lebih sering tersenyum. Wajahnya memang tetap lelah, tubuhnya masih melemah karena penyakitnya, tapi jiwanya terlihat lebih hidup. Seolah kehadiranku memberikan warna baru dalam hidupnya, dan tanpa kusadari, dia pun mulai memberikan warna dalam hidupku. Aku pernah berpikir, mustahil aku mencintai lelaki setua dia. Tapi rasa itu datang bukan karena usia, bukan karena harta, melainkan karena caranya memperlakukanku dengan lembut, caranya mendengarkan, caranya menjaga, meski ia tahu ia tak punya banyak waktu. Suatu sore, aku membawakannya selimut dan teh hangat di balkon. Udara dingin mulai turun, dan dia hanya duduk sambil menatap langit. "Kamu gak kedinginan, Om?" tanyaku sambil menyampirkan selimut ke pundaknya. Dingin itu justru menyenangkan, mengingatkan saya bahwa saya masih hidup. Aku tersenyum kecil. "Kamu selalu punya kalimat aneh seperti itu." Dia terkekeh. "Dan kamu selalu menyebut saya aneh." Kami terdiam sejenak, menikmati kebersamaan tanpa kata. Lalu aku memberanikan diri bertanya, "Apa kamu pernah benar-benar mencintai seseorang?" Tuan Arman memandangku dalam. "Pernah, tapi saya terlalu sibuk waktu itu. Saya kira cinta bisa menunggu. Ternyata, waktu tidak pernah menunggu siapapun." Sekarang, ia tidak menjawab, hanya tersenyum kecil, lalu memegang tanganku perlahan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, dia menggenggam tanganku dengan hangat dan penuh makna. Dan aku tak menariknya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehangatan. Aku mulai menyiapkan makanan kesukaannya, menemaninya terapi ringan, bahkan mendekor ulang ruang bacanya agar lebih nyaman. Kami bukan pasangan romantis dalam arti klasik, tapi kami mulai saling membutuhkan. Aku mulai bisa tidur nyenyak saat tahu dia ada di kamar sebelah. Dan dia mulai menunggu sarapan bersamaku setiap pagi. Tapi tentu saja, tidak semua orang senang melihat perubahan ini. Sinta semakin jarang tersenyum padaku. Tatapannya tajam, penuh kemarahan yang ia tahan. Dan hari itu, saat kami duduk makan malam bertiga, ia tak bisa lagi menyembunyikannya. "Om, kamu yakin dengan semua ini?" tanyanya tiba-tiba. "Apa maksudmu, Sinta?" Tuan Arman bertanya tenang. "Ya, kamu tahu, kamu tua, sakit, dan kamu menikah dengan perempuan yang bahkan belum cukup umur untuk masuk ke dunia kita. Aku hanya takut dia memanfaatkanmu." Aku ingin membalas, tapi Tuan Arman mendahuluiku. "Kalau saya harus memilih, lebih baik dimanfaatkan oleh seseorang yang membuat saya bahagia, daripada dijaga oleh orang yang hanya peduli warisan." Sinta terdiam, rahangnya mengeras, matanya memerah. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Hanya berdiri dan meninggalkan meja. Aku menatap Tuan Arman. Dia menoleh padaku dan berkata pelan, "Jangan takut, Lina. Kamu gak sendiri." Dan saat itu juga aku sadar, aku mencintainya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tulus. Malamnya, aku mendatanginya di ruang kerjanya. Ia terkejut melihatku berdiri di depan pintu dengan 2 cangkir teh. "Kita belum sempat ngobrol lagi sejak makan malam tadi," kataku. Ia tersenyum lemah. "Saya senang kamu datang." Kami duduk di sofa kecil. Tidak bicara banyak, hanya saling menikmati kehadiran. Lalu aku berkata pelan, "Om, aku mencintaimu." Dia tampak terkejut, hampir tak percaya. Lalu perlahan, tangannya menyentuh pipiku. "Terima kasih, karena telah datang ke dalam hidup saya, Lina. Saya pikir,
Saya tidak akan pernah bisa merasakan cinta lagi. Tapi kamu membuat saya percaya bahwa hati tua ini masih bisa berdebar. Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, cinta yang tak terduga benar-benar tumbuh di tempat yang paling tak kusangka. Sejak malam aku menyatakan cinta pada Tuan Arman, hubungan kami berubah. Ia tak lagi menjaga jarak, dan aku tak lagi merasa seperti orang asing di rumah besar ini. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung singkat, karena diam-diam, badai sedang mengintai, dan badai itu bernama Sinta. Beberapa hari terakhir, sikapnya semakin tidak masuk akal. Ia mendadak datang tengah malam ke rumah, mengaku ada urusan penting dengan Pak Bima. Ia mondar-mandir di rumah tanpa izin, bahkan berani membuka kamar tamu dan ruang penyimpanan pribadi. Para pelayan mulai gelisah, tapi tak ada yang berani menegurnya. Hari itu, aku bangun pagi dan mendapati kamarku berantakan. Lemari pakaian terbuka, laci meja rias kosong, bahkan surat-surat pribadiku disebar ke lantai. Aku panik, segera mencari surat dari mendiang Dian yang kusimpan di bawah tempat tidur. Aku gemetar. Hanya satu orang yang mungkin melakukannya, Sinta. Aku langsung menemui Pak Bima. Pak, surat dari Nyonya Dian hilang. Saya curiga Sinta yang ambil. Pak Bima menghela napas panjang. Saya juga menduganya. Saya sempat melihat dia membawa map kuning dari kamar ibu. Tapi saat saya tanya, dia bilang itu dokumen hotel. Kalau surat itu jatuh ke tangan orang luar, bisa jadi bencana, sambung Pak Bima. Tapi tenang, saya akan cari tahu. 3 hari kemudian, bencana itu benar-benar datang. Pagi-pagi, rumah kami dikejutkan oleh kehadiran 2 orang wartawan. Mereka berdiri di depan gerbang, mengacungkan kamera dan bertanya lantang. Benarkah Tuan Arman menikahi gadis muda hanya untuk menutupi rahasia kelam kematian istri pertamanya? Benarkah istri mudanya sekarang hanyalah boneka untuk mencuci nama baik keluarga? Aku terpaku. Para pelayan kalang kabut. Pak Bima segera mengusir wartawan itu. Tapi kabar sudah menyebar. Dalam hitungan jam, rumah kami dibanjiri pertanyaan dari berbagai pihak. Telepon berdering tanpa henti. Media sosial penuh spekulasi. Dan sorenya, Sinta datang dengan senyum puas di wajahnya. UPS, katanya sambil memainkan kukunya. Gak nyangka ya, ternyata surat tua bisa bikin heboh satu kota. Aku menatapnya dengan amarah yang mendidih. Kamu yang sebarkan isi surat Dian? Ya tentu saja, katanya enteng. Orang harus tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu pikir dengan main hati sama pamanku kamu bisa rebut semuanya? Warisan? Nama keluarga? Gak semudah itu. Tuan Arman datang tak lama setelah itu. Ia berdiri di antara kami, dengan wajah letih dan suara berat. Sinta, kamu keterlaluan. Om, aku cuma menyelamatkanmu. Cewek ini. Cukup, bentak Tuan Arman. Kamu bukan penyelamat. Kamu racun. Sejak dulu. Suara itu menggema di lorong rumah. Bahkan aku sendiri terkejut. Saya tahu kamu iri. Sejak kecil kamu pikir rumah ini milikmu. Tapi kamu lupa. Rumah ini dibangun dari kepercayaan. Dan kamu sudah mengkhianati itu. Sinta memucat. Jadi, Om lebih pilih perempuan itu daripada aku? Darah daging sendiri? Ya, jawabnya tegas. Karena dia mencintaiku. Bukan karena apa yang bisa dia ambil dariku. Sinta menangis. Tapi bukan karena penyesalan. Melainkan karena egonya hancur. Ia menatapku dengan benci. Lalu pergi meninggalkan rumah. Membanting pintu seperti orang kehilangan kendali. Malam itu, aku menemani Tuan Arman yang mendadak demam tinggi. Aku mengganti kompres di dahinya sambil memegangi tangannya yang dingin. Maaf, kamu harus mengalami semua ini, katanya pelan. Jangan minta maaf.
Om, aku di sini karena aku mau, bukan karena aku harus. Ia memejamkan mata. Kamu wanita yang lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Aku menggigit bibir. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena di tengah semua keributan, tuduhan, dan pengkhianatan aku hanya takut kehilangan satu hal, dia. Hari itu langit begitu kelabu. Awan menggantung berat di atas rumah besar ini, seolah menandakan sesuatu akan terjadi. Angin kencang meniup dedaunan, dan suasana rumah seperti kehilangan cahaya. Aku duduk di samping tempat tidur Tuan Arman sejak pagi. Semalam, ia demam tinggi dan tak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Dokter pribadi kami datang dan memberikan infus serta obat penurun panas. Tapi raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Fisik Tuan terlalu lemah, kata dokter. Ia sedang berada dalam fase kritis. Kata-kata itu seperti petir di dadaku. Aku menggenggam tangan Tuan Arman lebih erat. Om, jangan tinggalin aku, bisikku lirih. Dia hanya tersenyum lemah dalam tidurnya. Bibirnya bergerak pelan, seolah menyebut namaku, lalu kembali diam. Menjelang siang, semua pelayan dikumpulkan di ruang tamu. Pak Bima berdiri di depan mereka. Matanya merah dan suaranya berat. Tuan Arman baru saja meninggal dunia. Dunia runtuh. Aku tidak bisa berdiri. Lututku lemas. Nafasku tercekat. Seakan separuh jiwaku tercabut dalam sekejap. Aku lari ke kamar, memeluk tubuhnya yang sudah kaku. Air mata mengalir tanpa henti. Kenapa sekarang, Om? Padahal aku baru belajar mencintaimu. Padahal aku belum sempat bilang semua yang harus aku bilang. Aku menangis sampai suaraku habis. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada kata perpisahan. Ia pergi, meninggalkanku dengan cinta yang belum sempat tumbuh sepenuhnya. Keesokan harinya, rumah penuh dengan orang-orang penting. Pengusaha, kolega lama, pengacara, bahkan pejabat. Mereka semua datang ke pemakaman, menyampaikan duka cita. Tapi bagiku, semua itu hanya formalitas. Yang kuinginkan hanya satu, dia kembali. Pak Bima mendekatiku setelah pemakaman. Ia menggenggam amplop kecil dan menyerahkannya padaku. Ini surat dari Tuan Arman. Beliau menitipkannya 2 hari sebelum meninggal. Disuruh diberikan hanya kepada ibu. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di dalamnya ada sepucuk surat tangan. Tulisannya masih rapi meski tampak goyah. Lina, jika kamu membaca ini, maka saya sudah tidak ada di dunia ini. Tapi izinkan saya bicara untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Untuk cinta yang tak kuduga. Untuk ketulusan yang tak bisa kubeli. Dan untuk kehangatan yang kau bawa ke hari-hariku yang tersisa. Aku mungkin tidak sempurna. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Bukan karena kamu muda atau cantik. Tapi karena kamu datang di waktu yang paling aku butuhkan. Aku ingin kamu hidup dengan tenang. Aku tidak meninggalkanmu dengan beban, tapi dengan hadiah. Bukan hanya harta, tapi kebebasan. Pak Bima akan menjelaskan sisanya. Jaga dirimu baik-baik, Arman. Air mataku jatuh membasahi surat itu. Hanya kata-kata itu yang tersisa darinya. Tapi cukup untuk membuatku merasa dicintai hingga akhir. Beberapa hari kemudian, pengacara keluarga berkumpul di ruang kerja untuk membuka wasiat resmi. Sesuai permintaan terakhir Tuan Arman, seluruh properti, saham perusahaan, dan aset pribadi jatuh ke tangan Ibu Lina sebagai istri sah. Semua orang terdiam. Dan dari sudut ruangan, Sinta berdiri dengan mata membara. Tidak adil. Itu seharusnya milikku. Aku yang dari keluarga. Aku yang tahu semua tentang Om. Pengacara tetap tenang. Semua sah secara hukum. Wasiat ditandatangani di depan notaris, dokter, dan 2 saksi. Sinta berteriak, melempar vas bunga ke lantai. Kamu cuma cewek kampung yang berhasil tidur sama orang tua demi harta.
Aku berdiri perlahan, menatap matanya tajam. Om Arman tidak butuh penjilat. Dia butuh seseorang yang membuatnya damai. Dan kamu cuma jadi luka terakhir dalam hidupnya. Sinta terdiam. Semua tamu pun mengalihkan pandangan darinya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri sebagai istri sah, bukan boneka. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Tuduhan, gosip, dan caci maki dari luar masih menungguku di luar sana. Dan aku siap menghadapi semuanya. Karena aku tahu apa yang kami punya adalah nyata. Cinta kami tidak butuh pembuktian dari siapapun. Sudah seminggu sejak kepergian Tuan Arman, tapi luka itu belum mengering. Rumah ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara langkah kaki para pelayan seakan berbisik. Semuanya menahan napas, menjaga suasana hati satu-satunya penghuni utama yang tersisa, aku. Namun sayangnya, dunia luar tidak memberi waktu untuk berduka. Setelah pembacaan wasiat, berita tentangku mulai menyebar seperti virus ganas. Judul-judul berita tabloid memajang namaku dengan kata-kata tajam dan menyakitkan. Lina, gadis muda warisi kekayaan ratusan miliar, istri atau penipu. Kematian misterius Tuan Arman. Siapa wanita yang menikah demi warisan? Dari kampung ke istana, kisah istri muda dan harta warisan. Ponselku tak henti-hentinya berdering. Notifikasi media sosial penuh makian, hinaan, bahkan ancaman. Aku disebut perebut warisan, wanita penggoda, penipu tua renta, bahkan pembunuh licik. Aku tidak membalas. Tidak menjelaskan, tidak memberi satu pun wawancara. Karena aku tahu, semakin aku bicara, semakin mereka menggali untuk menjatuhkan. Sinta, tentu saja, tidak diam. Ia muncul di beberapa media, pura-pura bersedih di depan kamera. Aku cuma ingin keadilan, katanya sambil menangis di layar TV. Om Arman tidak pernah menceritakan pernikahannya. Tiba-tiba semua kekayaannya jatuh ke tangan perempuan yang bahkan tidak kami kenal dengan baik. Komentar dari publik pun memihaknya. Wajar kalau keponakan menuntut. Si Lina pasti punya niat buruk dari awal. Jangan-jangan dia racuni Tuan Arman. Itu tuduhan terkejam. Aku dituduh membunuh suamiku. Hari itu, aku nyaris roboh. Di dalam kamar, aku menangis diam-diam, memeluk bantal bekas tidur Tuan Arman. Aku cuma ingin hidup tenang. Om, kenapa dunia sebegitu kejamnya? Bisikku dalam isak tangis. Lalu pintu kamar diketuk. Suara yang tak asing terdengar dari balik pintu. Lin, ini aku, Fahri. Aku buru-buru menyeka air mata dan membuka pintu. Dia berdiri di sana. Wajahnya penuh rasa prihatin. Aku lihat berita. Gila mereka. Ya, mereka gak tahu apa-apa tapi langsung menghakimi. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah untuk bicara. Fahri masuk, duduk, lalu menggenggam tanganku dengan hangat. Aku tahu kamu gak mungkin ngelakuin semua yang mereka tuduhkan. Kamu tulus, kamu gak pernah kejar harta. Aku menunduk, tapi semua orang lihatnya beda. Fahri, di mata mereka, aku cewek matre yang nikah demi warisan. Kalau gitu, kamu harus buktikan sebaliknya. Tapi jangan lewat kata-kata, lewat tindakan. Aku mengerutkan dahi. Maksud kamu? Kalau kamu memang gak ngincar harta, kamu bisa pakai harta itu, bukan untuk memuaskan dirimu, tapi untuk bantu orang lain. Aku terdiam. Ide itu begitu sederhana, tapi dalam. Dan malam itu, aku mulai berpikir, mungkin, memang sudah waktunya membuktikan bahwa cinta yang kuterima bukan untuk dikubur bersama Tuan Arman, tapi untuk diteruskan. Keesokan harinya, aku meminta Pak Bima menyiapkan pertemuan dengan notaris dan pengacara. Di sana, aku menyampaikan satu keputusan. Saya akan membangun yayasan sosial atas nama Arman Hidayat. Untuk anak-anak yatim,
pendidikan, dan perempuan yang terpaksa menikah karena tekanan ekonomi. Karena saya tahu rasa sakit itu seperti apa. Mereka semua terkejut. Tapi Pak Bima tersenyum haru. Keputusan yang mulia, Ibu. Dan berita itu pun menyebar. Media yang dulu menyerangku kini mulai menurunkan headline baru. Lina wariskan cinta, bangun yayasan dari warisan mendiang suami. Istri muda tak gunakan harta untuk diri sendiri. Tapi tetap saja, sebagian orang tak percaya. Dan aku tidak memaksakan mereka untuk percaya. Karena sekarang aku tahu, aku tidak butuh pembenaran dari dunia. Aku hanya butuh keyakinan dari hatiku sendiri. Hari itu, suasana rumah masih sunyi, tapi bukan karena duka, melainkan karena tekad. Setelah memutuskan membangun yayasan atas nama Tuan Arman, langkahku terasa lebih ringan. Tapi satu hal masih menggantung di atas kepala, tuduhan pembunuhan. Meski tidak secara resmi dilaporkan ke polisi, desas-desus itu menyebar kemana-mana. Beberapa akun gosip terus mengunggah video lama, rekayasa narasi, bahkan menyebarkan dokumen pribadi yang sudah dipelintir. Aku tahu dari mana semua itu berasal. Sinta. Suatu pagi, Pak Bima memanggilku ke ruang kerja. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan cahaya harapan. Ibu Lina, saya menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku tumpah saat mendengar suaranya lagi. Begitu jernih, begitu tegas. Bukti ini bisa membersihkan nama ibu, kata Pak Bima. Dan saya pikir, sekarang saatnya kita buka semuanya. Dalam waktu singkat, video itu dirilis oleh tim hukum keluarga. Mereka mengirimkannya ke media utama dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dan keajaiban pun terjadi. Berita-berita mulai berubah. Rekaman terbaru buktikan Tuan Arman meninggal wajar. Tuduhan terhadap istri muda tak berdasar. Sinta terbukti manipulasi fakta demi warisan. Netizen tuntut pertanggungjawaban. Bahkan media sosial mulai berpihak. Gue nangis nonton videonya. Maaf ya, Lina. Gue salah sangka. Keren banget bisa tetap kuat. Bangga banget sama kamu. Tapi bukan hanya masyarakat yang berubah. Hari itu, aku menerima pesan suara dari Sinta. Suaranya tidak seangkuh biasanya. Lina, aku gak bisa tidur. Aku tahu aku salah. Tapi aku terlalu marah. Dan takut kehilangan. Aku gak minta dimaafin. Aku cuma mau minta kamu jaga nama Om baik-baik. Dia pantas dikenang dengan tenang. Aku tidak membalas. Tapi aku tahu kebenaran sudah cukup bicara. Malamnya, aku berdiri di depan cermin di kamarku. Dulu aku melihat diriku sebagai gadis miskin, korban keadaan, boneka pernikahan. Tapi malam itu, aku melihat seorang wanita, seorang istri, seorang pejuang, dan seorang manusia yang telah melalui badai dan tetap bertahan. Aku tersenyum kecil pada pantulan di cermin dan berkata dalam hati, terima kasih, Om. Aku akan terus hidup. Dan akan kulanjutkan hidup ini, bukan karena warisanmu, tapi karena cintamu. 3 bulan telah berlalu sejak dunia mengenal siapa sebenarnya aku dan siapa sebenarnya Tuan Arman. Berita-berita tentang kami perlahan mereda, digantikan oleh isu-isu baru yang lebih segar dan lebih panas. Tapi aku tidak peduli. Dunia bisa melupakan. Tapi aku tidak. Sejak kebenaran terungkap, hidupku berubah drastis. Bukan karena aku sekarang menjadi pewaris harta miliaran rupiah. Tapi karena aku memilih untuk menghidupi cinta itu, bukan hanya mengenangnya. Yayasan Arman Hidayat kini resmi berdiri. Gedungnya berada tidak jauh dari kota. Sebuah bangunan sederhana tapi penuh semangat. Kami menerima anak-anak yatim dan perempuan muda yang ingin melanjutkan pendidikan namun terpaksa berhenti karena tekanan hidup. Setiap kali aku berjalan melewati lorong yayasan dan mendengar tawa anak-anak, hatiku menghangat. Seolah Tuan Arman masih bersamaku. Om, lihat, aku berhasil.
bisikku pelan suatu sore sambil berdiri di balkon yayasan. Di rumah, banyak barang milik Tuan Arman sudah kupindahkan ke ruang khusus. Sebuah galeri kecil kubangun di sudut rumah, berisi foto-foto hidupnya, kutipan surat-suratnya, bahkan koleksi buku yang dulu sering ia baca di balkon. Dan di tengah ruangan itu, ada satu kotak kayu tua, peninggalannya yang belum pernah kubuka. Pak Bima menyerahkannya kepadaku beberapa hari lalu. Ini titipan terakhir Tuan, katanya hanya boleh dibuka ketika ibu sudah siap. Hari itu, aku membukanya. Di dalamnya, ada selembar surat tangan yang sangat rapi, dengan tulisan khas Tuan Arman. Lina, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah melangkah jauh. Aku tahu kamu bisa, bahkan lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku mungkin tidak lama bersamamu, tapi kamu telah mengubah sisa hidupku menjadi sesuatu yang indah. Aku pernah hidup dalam kesepian, dan kamu datang bukan membawa cahaya, tapi menjadi cahaya itu sendiri. Jangan hidup dalam bayang-bayangku. Jangan jadi janda yang menangis. Jadilah wanita yang berdiri tegak dan melangkah dengan kepalanya tinggi. Cinta kita mungkin singkat, tapi cukup untuk menyelamatkan jiwaku. Teruslah hidup, teruslah memberi, karena disitulah aku akan hidup bersamamu selamanya. Arman. Aku menutup surat itu sambil menangis. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena aku merasa dicintai dengan cara paling utuh, paling dewasa, dan paling tulus yang pernah kurasakan seumur hidup. Kini aku menjalani hidup baru, tanpa sorotan, tanpa kemewahan berlebihan, dan tanpa embel-embel istri mendiang konglomerat. Aku adalah Lina, seorang wanita muda yang pernah dipaksa menikah demi uang, tapi berakhir jatuh cinta karena takdir. Dan aku ingin para perempuan tahu, terkadang hidup tidak adil, tapi bukan berarti cinta tidak bisa ditemukan. Terkadang kita terpaksa memilih jalan yang pahit, tapi bukan berarti tidak ada manis di ujungnya. Aku menuliskan pesan itu di dinding depan yayasan, agar siapapun yang datang tahu. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang, dari luka dan keterpaksaan, lahirlah kekuatan dan ketulusan yang tidak ternilai. Jangan pernah meremehkan arti kesetiaan dan keikhlasan, karena di sanalah cinta yang sebenarnya tumbuh. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar terbaikmu, dan share ke teman-temanmu. Dan pastinya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.